memberi penghormatan satu kepada orang yang lebih dulu. Yang kedua memberi penghormatan, yang kedua kepada orang yang lebih tahu tentang saya. Koyok sabuk, kenji, itu kan kita harus berhati-hati kepada sabuk, kepada kenji, kepada jabatan, kepada apapun yang kita pakai. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa akan fungsinya. Di dalam sabuk itu, ketika memakai sabuk, kita disuruh untuk berpuasa. Betul. Ya, itu kan sebagai pesan sebenarnya. Di dalamnya ada pesan, ada simbol bahwa ketika kamu memakai sabuk, kowe entekno katamu, entekno segala yang menempel padamu, bahwa kamu malah tidak boleh hanyut di dalam sabukmu itu. Terus mentang-mentang kamu hitam muda, mentang-mentang kamu sabuk hitam, atau mentang-mentang saya selendang hitam misalkan, terus saya hanyut terhadap sabuk itu. Padahal ketika sudah bersabuk maka kamu geledek petel. Seharusnya seperti itu. Geledek petel. Tapi kan kebanyakan masih ada beberapa itu kan kalau dilihat masih terlena di dalamnya. Ya. Karena entah itu jabatan, bahkan nama gelar, itu juga menjadi pengaruh. Pengaruh. Itu sekat besar. Ya, karena memang faktor kebiasaan yang dimana ini ketika kita terbiasa untuk poso, lali buko. Ya, lali buko. Harusnya kan gini, ketika kita di lapangan itu kita harus dan wajib menerapkan apa itu kepelatihan. Baik itu secara kurikulum, terus kemudian secara aturan-aturan yang ada di dalam kepelatihan yang tidak boleh dilanggar. Nah, namun ketika kita ngumpul bersama tanpa sabuk, terkadang hierarki itu masih kita bawa. Kebablasan lah. Kelingane guru isih poso wae. Lah bukamu kapan? Iya, waya iki wis buka. Ya itu mau kromo dongsone kan terlalu tinggi. Aku iki lho terlalu tinggi. Aku iki lho. Sehingga penempatan diri kita harusnya kan kapan, di mana dan dengan siapa itu harus kita terapkan. Ya. Apalagi ketika kita bersabuk dan tidak kan tentunya ketika kita tidak bersabuk kita demokrasi. Betul. Tidak ada batasan tentang hierarki. Nah, terlebihnya ketika kita bisa lebih menghilangkan ego pribadi di dalam kita berdiskusi, ngobrol dan sebagainya. Betul. Sehingga argumentasi kita itu murni keluar dari jiwa masing-masing kan gitu. Dari jiwa murni tanpa terbebani pangkat, derajat, sabuk, jabatan, bahkan nama sendiri. Kamu sebagai siapa itu tidak peduli, tetapi setiap kita itu kan punya pemikiran, punya pengalaman dan punya perjalanan hidup masing-masing yang itu ketika dirangkum menjadi nilai, bahkan itu ketika disatukan dari setiap kita itu bisa menjadi sebuah nilai tambah nilai bernilai-nilai. Bernilai-nilai. Kekuatan besar. Sing dadi kendala kan kadang begini. Kita punya nama masing-masing, terus punya gelar masing-masing, punya sabuk masing-masing, punya kenji masing-masing, tetapi kita lupa bahwa kita itu tidak masing-masing. Iya. Kita harus sambung. Iya. Nah, sambung Mas piye? Ya nek rumusnya sambung. Sambung itu kan istilahnya kita itu menyatukan frekuensi. Ya mobil remote ya. Mobil remote kan ada frekuensinya MHz dan berarti harus ada sinyalnya. Betul, mobil remote. Kan kok ngerti mobil remote? Ya kan betul. Oh, boleh. Iya. Ya itu sama. Kan di situ kan melalui sinyal dulu. Iya. Harus ada sinyal dulu. Kalau frekuensinya itu berbeda, saya pastikan kan tidak nyambung. Betul. Nah, yang kita butuhkan adalah sambung, nyambung. Ora sabung kan? Kita tidak ada sabung di sini. Adanya menyambungkan pendapat. Biar pendapat itu bisa satu frekuensi kan. Nek GHZ mbok ke MHZ ya ora gaduh. Cara mobil remote. Nah, itu salah satu sisi yang kadang kita sering lupa, bahwa kita itu harus sambung satu dengan yang lain, meskipun satu tempat kita tidak sambung, waktu kita tidak sambung. Enek sing ning Jakarta, enek sing Jawa Timur, enek sing ning Amerika, enek sing ning Mesir, kan gak sambung. Yang berpisah kan hanya raganya. Iya. Sing satu sholat maghrib, sing satu sholat isya. Podo-podo Islam ada.
Padahal sama-sama Islam itu adalah sambungan yang harus diikat dan tidak boleh dipecah, walaupun hanya soal waktu kan sebenarnya. Termasuk soal jarak, termasuk soal bahkan lebih dalam lagi soal pendapat benar di dalam pribadi kita masing-masing. Itulah hierarki yang disampaikan di Sakral kan, bahwa persaudaraan itu berdiri sama tinggi itu sama rendah. Ketika kita sudah menitik beratkan kepada persaudaraan, maka asas itulah yang dipakai, terlepas daripada apapun. Lalu gunanya sabuk apa? Ya, sabuk itu kan ketika di lapangan sebagai pembatas mana orang yang lebih dulu berlatih dan yang belum kan itu. Nah, kan seperti itu. Yang harusnya ketika orang itu lebih dulu tentunya menguasai materi yang lebih banyak, yang bertugas untuk mengajarkan kepada yang belum mendapatkan materi. Sepakat. Jadi sabuk itu diciptakan oleh guru besar itu bukan untuk menjadi sekat persaudaraan, kan begitu? Betul. Tetapi menjadi aliran yang harus sama dari satu sumber Bapak Lindu Haji sampai dengan anggota bawah hilir, yaitu polos, semuanya harus satu aliran. Bahwa ketika ajarannya Pak Lindu Haji itu adalah yang pertama persaudaraan, maka ini kan harus diajarkan kepada sampai harus bawah. Dengan cara apa? Aliran ini dialirkan melalui hierarki sabuk. Bahwa kalau saya pengen tahu tentang TM, saya tanyanya kepada siapa? Saya bergurunya kepada siapa? Nek kabeh langsung berguru kepada Bapak Lindu Haji. Lah, ilmu-ilmu yang kan materi dialiri tadi. Aliran atau ilmu yang disampaikan oleh Bapak itu kan tidak hanya satu. Betul. Tapi jutaan bahkan ribuan bahkan jutaan. Nah, ini nih Pak Lindu sudah menyampaikan ke ilmu ke 99.000. Kan harus dilanjutkan nih. Lah nek wis sampai 99.000 nomor 99.000 ilmunya, enek wong moro, Pak. Sing nomor 1 mau apa? Kan baleni daripada baleni neh kowe teko sing wis ngerti nomor 1 mau apa. Mau wis tak sampaikan ke lho teko kae. Sabuk biru polos. Lah sing nomor 2 aliran-aliran tadi ya. Kae lho teko sabuk biru 1. Terus sing nomor 4 sing nomor 5, kae lho teko nomor hitam. Terus ning nomor 10 kae lho enek sabuk ireng. Artinya ini adalah sealiran dan harus seebung. Tidak boleh yang namanya sabuk menjadi sekat persaudaraan. Sepakat. Gitu, Mas. Iya, Iya. Tapi mungkin itu menjadi konflik juga gitu. Ya, maksudnya begini, secara tidak sadar kita bahkan terjadi konflik itu mungkin ya gara-gara itu. Ya karena gini, seolah-olah itu sabuk itu menjadi momok dalam kehidupan kan gitu. Menjadi pembatas. Jadi ketika kita mau bertukar argumentasi, tukar kaul, kita mau ngobrol dengan jiwa kita, los itu nggak bisa. Iya, karena terhalang oleh takut hierarki tadi. Di push up ya. Kan gitu. Sudah minta kontak bahwa kehidupan ini tidak hanya soal penggalian, soal semedi, tetapi juga soal pekerjaan. Bahkan soal rumah tangga, bahkan soal sosial, bahkan soal seni, budaya, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Lindu itu kan berpesan bahwa setiap kita itu punya bidang keahlian masing-masing. Ketika ada satu bidang, ketika bidang itu dikumpulkan, maka akan banyak bidang yang ada. Tinggal kita mau belajar kepada siapa dan kepada bidang mana, maka itulah yang harus disebut guru pada saat itu. Betul. Maka kan di sini hilang sabuk. Hilang. Ajaran sabuk kan berarti hilang. Kalau yang dibahas adalah bidang ahlinya masing-masing. Ya, kalau yang dibahas adalah keilmuannya Pak Lindu Haji, ya sabuk lah. Sabuk yang sabuk dipakai. Sebelum kamu bertanya sebelum tak lanjutkan ke angka 100, kamu belajar dulu sama-sama. Daripada saya ngulangi, kowe sinau sing wis tak nei kan. Sing ngisor-ngisor kae wis tak nei secara hierarkis. Karena alirannya sudah jelas. Betul. Dengan titik berat persaudaraan berarti kan kita sebenarnya adalah
setiap kita adalah warna yang yang saling berbeda. Saling berbeda, terus saya merah, Ki Jaler hijau, dengan kuning, Ki Jaler biru, Ki Sakral hitam misalnya. Di sini kan ketika merah warna itu kan tidak boleh redup salah satunya dan tidak boleh mencorong hanya salah satunya. Semuanya harus imbang, harus hubung, harus sama terangnya, harus sama mencorongnya, dan harus hidup semuanya, dan harus rekat menjadi satu bentuk pelangi. Lalu disebutlah itu namanya pelangi. Ketika itu sudah merekat perbedaan warna itu dan menyatu, maka inilah akan timbul yang namanya indah. Maka Indahnya pelangi juga seperti itu. iya. Maka persaudaraan itu indah karena apa? Kita lengkap. Lengkap. Tadi saya pas debat tadi sebelum masuk di video kan debat sama Ki Sakral bahwa soal-soal esensial dan teknis. Kita sering terbelenggu teknis ternyata. Ya. Tanpa tidak sadar kita sering terbelenggu teknis dan melupakan esensi. Memiliki visi yang sama terkadang dalam menjalankan misi itu berbeda-beda. Walaupun tujuannya sama. Ya, karena itu memang bagian dari gerak rasa masing-masing kan. Betul. Mereka punya cara tersendiri dalam mengolah itu. Nah, ini yang berbeda-beda. Tapi kan tujuan kita tetap sama. Hanya karena frekuensi itu tidak terbentuk secara istilah wadah. Dalam arti sinyalnya kan terkadang terputus. Orang nyambung kan kadang. Iya kan, Walaupun tujuannya sinyal podo. Dengan berbagai hal berarti. Banyak hal yang sama. Bisa jadi kita itu salah sambung. Salah Iya. sambung. Ya karena gini, misi yang kita jalankan kok beda dengan itu ya. Padahal tujuannya sama. Padahal sama. Karena apa? Ya itu frekuensinya berbeda. Ya. Tapi ketika kita sering ngobrol lambat laun kan kita akan saling memahami dari masing-masing kita. Saling maksud dan merasakan. tujuannya seperti itu sama. Ternyata kan ketika kita ulas dari berbagai perbedaan pendapat, ternyata itu ujung-ujungnya sama. Yang berbeda Rasanya hanya sama. pengungkapan dalam bahasa. Itu sing kadang-kadang sikap, berbeda. Terus kita tangani bae lho di ngene iki beda kabeh. Enek sing rodok minggo, enek sing lurus. Enek sing tangan dingin, enek sing tangan panas. Nah, yang Itu kan lebih karakter. lebih susah itu ketika tangan itu udah dibuka sehingga kan kita nggak ngerti Mas. Ini wong ini. Misi yang kamu jalankan seperti apa kita nggak tahu. Kudune gegem ae. Gegem terus. Itu jadi belenggu berarti itu. Nek lumpuk ini kan humpilah black. Gledek, Gledek, petel. Ketika wis glek, rupane ngono-ngono ya wis, yo wis sepakat, yo. Jebul sak aliran iki aliran.